Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, Ibu harap Ananda menyimak video ini dengan baik. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.2. Bunyinya, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menganalisis struktur berita. Yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks berita. Apakah masih ingat Ananda itu teks berita? Teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai kejadian dan peristiwa. Nah, sebuah berita itu harus berdasarkan fakta. Sekarang kita masuk ke struktur berita. Struktur berita itu berbentuk piramida terbalik, artinya berisi informasi terpenting sampai informasi kurang penting. Sedangkan kaidah kebahasaan berita ada 6. Sebuah berita tentu harus ada judul berita. Judul berita merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam tulisan secara cepat. Judul berita itu harus, yang pertama, singkat dan padat. Yang kedua, menarik perhatian. Yang ketiga, menggambarkan garis besar inti pembahasan. Sebagai contoh, seorang balita di Damastraya menderita gizi buruk. Sekarang kita masuk ke struktur teks berita. Struktur yang pertama yaitu kepala berita, disebut juga dengan teras berita. Dia letaknya di paragraf utama atau paragraf awal yang isinya memuat fakta. Nah, perhatikan contoh kepala berita berikut ini. Pada bagian ini merangkum secara singkat peristiwa faktual yang diangkat oleh teks berita. Struktur yang kedua namanya tubuh berita. Nah, pada tubuh berita ini memaparkan suatu peristiwa atau kejadian. Pada bagian ini dibahas mengenai jalannya kejadian dari awal hingga akhir. Nah, berarti di tubuh berita isinya harus lengkap. Perhatikan contoh tubuh berita berikut ini. Pada contoh tersebut menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa secara lengkap unsur 5W dan 1H-nya. Struktur yang ketiga itu ekor berita atau disebut juga dengan kaki berita. Berisi informasi tambahan dari tubuh berita. Informasi masih berhubungan dengan isi berita. Biasanya letaknya di paragraf akhir. Perhatikan contoh ekor berita berikut ini. Nah, pada contoh tersebut berisi informasi tambahan mengenai informasi berita. Biasanya letaknya di paragraf akhir. Sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah yang pertama yaitu bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah yang benar. Perhatikan contoh berikut ini. Yang kedua yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Nah, kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik 2. Perhatikan contoh berikut ini. 3. Kata kerja mental atau kata kerja berkaitan dengan hasil pemikiran. Contoh katanya memikirkan, membayangkan, berasumsi, dan beranalogi. Perhatikan contoh berikut. 4. Kata keterangan waktu dan tempat. Pada kata keterangan waktu, tentu harus jelas waktunya kapan, dan kata keterangan tempat, tentu harus jelas tempatnya di mana. Yang kelima, konjungsi bahwa. Nah, konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerangan kata yang diikuti, atau juga disebut dengan kalimat tak langsung. Perhatikan contoh berikut.
Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu konjungsi temporal atau berkaitan dengan pola penyajian urutan waktu. Contoh katanya, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, untuk tugasnya itu, Ananda Ibu suruh menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Tentu harus Ananda baca dulu sebuah teks berita berikut ini. Yang mana soalnya itu ada 3. Pertama, judul berita. Yang kedua, analisislah struktur teks berita di atas. Yang ketiga, telaahlah kaidah kebahasaan teks berita di atas. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.